Cek. Baik, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 untuk pendalaman materi matematika. Nah, di sini kami akan membahas tentang statistika. Nah, dalam kelompok 3 ini akan beranggotakan dari saya sendiri, Rizka Alkafia Oktavrianto, lalu ada Nadia Salsabila, dan Fadila Marsha. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Fadila. Yang pertama yaitu tentang statistik, statistika, dan data. Statistik adalah kesimpulan fakta berbentuk bilangan yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu kejadian. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan disusun dan disajikan dalam bentuk bilangan-bilangan pada sebuah daftar atau tabel. Kemudian yang kedua, statistika. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang ada. Data. Data merupakan sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah, baik yang berupa bilangan maupun yang berbentuk kategori. Misalnya, baik, buruk, tinggi, rendah, dan sebagainya. Next. Macam-macam data, yang pertama yaitu menurut sifat data itu dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk bilangan, tetapi berbentuk kategori atau atribut. Yang kedua yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung atau membilang. Kemudian yang kedua data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Kemudian cara memperoleh data dibagi menjadi dua, yaitu data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung pada sumber datanya. Kemudian data sekunder adalah data yang dikumpulkan tidak langsung dari sumber datanya, tetapi melalui pihak lain. Kemudian berdasarkan sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data internal, yaitu data yang menggambarkan keadaan dalam suatu organisasi itu sendiri. Kemudian data eksternal, yaitu data yang menggambarkan keadaan di luar organisasi itu. Penyajian data. Penyajian data dalam bentuk tabel. Yang pertama yaitu tabel daftar baris kolom. Tabel daftar baris kolom merupakan penyajian data dalam bentuk tabel dengan susunan baris dan kolom yang saling berhubungan.
Kemudian tabel kontingensi yaitu merupakan tabel yang dapat digunakan untuk mengukur hubungan atau asosiasi antara dua variabel kategori. Tabel kontingensi merangkum frekuensi pada setiap kategori variabel. Data yang terdiri atas dua variabel di mana setiap variabel terdiri atas M kategori dan variabel yang lain terdiri dari N kategori. Dapat dibuat daftar kontingensi berukuran M kali N, di mana M menyatakan baris dan N menyatakan kolom. Kemudian tabel daftar distribusi frekuensi. Itu data kuantitatif dapat dibuat menjadi beberapa kelompok atau kelas dan disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian yang kedua, penyajian data dalam bentuk diagram. Tujuan dari menyajikan data statistik dalam bentuk diagram adalah untuk memudahkan dalam memberikan informasi secara visual. Macam-macam diagram yaitu yang pertama ada diagram garis, kemudian yang kedua ada diagram batang, dapat digunakan untuk membandingkan banyak suatu data dengan data yang lain. Kemudian diagram lingkaran yaitu merupakan sebuah penyajian data dalam bentuk lingkaran didasarkan pada pembagian sebuah lingkaran dalam beberapa bagian sesuai dengan jenis data yang akan disajikan. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Rizky. Baik, izin melanjutkan. Untuk selanjutnya itu ada contoh soal berdasarkan tadi penjelasan dari Fadila. Jadi untuk soal sebagai berikut, di bawah ini adalah total data hobi 1.200 siswa dari SMA Angkasa, lalu sajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, di sini sudah tertulis ya, untuk hobi ada sepak bola, bola basket, bola voli, bulu tangkis, karate, dan lain-lain. Lalu untuk jumlah siswa ada 300, 150, 200, 250, 100, 200. Jadi di total ada 1.200 siswa. Lalu untuk penyelesaiannya dapat sebagai berikut. Jadi data tadi diubah dulu agar memudahkan siswa untuk membentuk diagram lingkaran. Itu dengan berikut. Jadi untuk jumlah siswa yang hobi sepak bola, di sini ada 300 per jumlah seluruh siswa dikali 360 derajat. Nah, di sini hasilnya 90 derajat. Begitu pula dengan bola basket sampai dengan lain-lain. Lalu, jika dituliskan dalam diagram diagram lingkaran, itu akan menghasilkan seperti ini. Jadi, untuk warna-warna berikut menunjukkan masing-masing derajat pada tabel di atas sebelumnya. Lalu ada contoh soal yang kedua. Soalnya sebagai berikut. Berikut ini adalah gambar diagram batang yang menunjukkan data hasil panen kebun pada petani di desa Rawa Barat. Hasil panen kentang belum diketahui jumlahnya. Jika total panen kebun pada bulan ini adalah 150 kg, berapa hasil dari panen kentangnya? Nah, berikut untuk tabelnya dapat dilihat ya teman-teman. Nah, berikut adalah hasil penyelesaiannya. Jadi, berdasarkan diagram batang di atas tadi, maka data hasil kebun petani yang sudah diketahui adalah sebagai berikut. Cabai ada 20 kilo, wortel ada 35 kilo, tomat ada 25 kilo, dan ubi adalah 35 kilo. Nah, lalu jumlah keseluruhan hasil panen kebun yang sudah diketahui yaitu jumlah cabai sampai dengan ubi dijumlah sehingga bertemu 115 kg. Lalu pada soal sebelumnya diketahui jumlah seluruh panen kebun pada petani bulan ini adalah 150 kg.
Sehingga untuk mencari hasil total panen kentang adalah hasil panen keseluruhan dikurangi hasil panen yang diketahui. Nah, hasil panen kentang yaitu 150 dikurangi 115. Berarti menghasilkan 35 kilogram kentang. Lalu untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia. Baik, materi berikutnya yaitu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah suatu susunan data mulai dari data terkecil sampai dengan data terbesar dan membagi banyaknya data menjadi beberapa kelas. Proses membuat sebuah tabel distribusi frekuensi terdapat beberapa istilah yang perlu diketahui, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, interval kelas, yaitu banyak data yang dikelompokkan dalam bentuk rentang atau interval A sampai B, di mana data dimulai dari yang bernilai A sampai dengan data yang bernilai B. Data diurutkan dari terkecil sampai dengan terbesar, secara berurutan mulai kelas interval pertama sampai dengan interval terakhir. Yang kedua yaitu frekuensi, yaitu banyaknya data pada suatu kelas interval tertentu. Yang ketiga, batas kelas interval, yaitu bilangan yang terletak di sebelah kiri dan kanan suatu kelas interval, meliputi batas bawah dan batas atas. Yang keempat ada panjang kelas interval, yaitu selisih antara dua tepi bawah yang berurutan. Yang kelima ada tepi kelas interval. Tepi kelas interval dibagi menjadi dua, yaitu tepi atas dan tepi bawah. Tepi bawah kelas interval sama dengan batas bawah min 0,5 dan tepi atas kelas interval batas atas lebih dari 0,5. Untuk data yang dicatat sampai dengan satu satuan, untuk data hingga 1 desimal batas bawah yaitu ujung bawah dikurangi 0,05 dan batas atas yaitu ujung atas ditambah 0,05. Jika tercatat hingga 2 desimal maka angka pengurang atau penambahnya menjadi 0,005 dan begitu seterusnya. Yang terakhir nilai tengah, yaitu nilai data yang diambil sebagai wakil dari kelas interval itu yaitu dengan menggunakan rumus setengah atau ujung bawah ditambah ujung atas. Next. Berikutnya ada langkah-langkah membuat distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan rentang atau jangkauan. Menentukan rentang dapat menggunakan rumus berikut ini, yaitu R sama dengan X max kurangi X min. Keterangannya R sama dengan rentang, X max sama dengan data terbesar, X min sama dengan data terkecil. Selanjutnya, menentukan banyak kelas interval. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K yaitu banyak kelas, N yaitu banyak data. Panjang kelas interval. Untuk menentukan panjang kelas interval ini digunakan rumus panjang kelas sama dengan rentang per banyak kelas. Yang terakhir, batas bawah kelas pertama. Memilih batas bawah kelas pertama dapat dilakukan dengan memilih nilai terkecil dari suatu data atau nilai yang lebih kecil dari data terkecil. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami membuka untuk tiga penanya. Izin bertanya. Monggo.
Mohon maaf, suaranya belum terdengar. Oke, ulangi ya untuk yang pertama itu bagaimana cara untuk menyederhanakan konsep statistik supaya mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua itu permainan yang dapat menstimulus siswa supaya lebih mudah memahami konsep peluang. Baik, terima kasih pertanyaannya. Akan kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, monggo. Izin bertanya pada kelompok 3. Ya, silakan. Ini mungkin hampir sama dengan Bidut yang bertanya, tapi saya ingin bertanya tentang bagaimana apa ya, tentang apakah ada media pembelajaran yang misalkan dapat membantu siswa lebih memahami lah tentang statistika dan peluang ini, seperti media-media sederhana, baik itu mungkin media fisik ataupun mungkin elektronik. Kalau kalau apa ya, elektronik jika memang sekolah em, sekolah mempunyai media tersebut, namun di media fisik contohnya seperti apa? Media sederhana gitu kan untuk membantu siswa lebih memahami statistik dan peluang ini. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya silakan. Ya, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, mungkin izin menjawab dari pertanyaan kedua dari Bapak Fidu ya. Ini hampir mirip dengan pertanyaan tadi Pak Trisnadi, yaitu permainan ataupun media ya. Jadi untuk konsep peluang ini dapat dilakukan dengan permainan dadu. Nah, di situ kan siswa akan belajar bagaimana mendapatkan, mungkin pada dadu itu kan ada nomor 1 sampai dengan 6 lah. Jadi siswa dapat belajar untuk menghitung kira-kira untuk mendapatkan nomor 1 ataupun 2 dan selanjutnya itu bagaimana dan berapa yang akan didapat. Lalu untuk media ya, ini hampir sama tadi seperti yang permainan. Jadi dapat menggunakan dadu untuk yang fisik, khususnya pada materi peluang ya. Namun untuk statistika sendiri, eh, untuk media fisik sebenarnya mungkin masih jarang digunakan ya. Lebih banyak untuk media ya. Itu lebih ke elektronik, seperti pada Word, ataupun PowerPoint, ataupun dan lain-lain. Karena di situ lebih jelas menunjukkan apa nih ya, data khususnya, dan tabel-tabel ataupun diagram-diagramnya. Di situ kan terdapat diagram lingkaran, patang. Jadi guru lebih mudah membuatnya di situ. Dan
untuk memberikan gambaran kepada siswa juga lebih jelas. Begitu, apakah dapat diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan dari Bapak Fidul, yang pertama nanti sebentar ya, masih didiskusikan terlebih dahulu. Barangkali ada pertanyaan lagi, terakhir kesempatan. Izin bertanya pada kelompok 3. Ya, monggo. Saya dari perwakilan kelompok 4. Izin bertanya, menurut kalian itu bagaimana sih konsep Namanya statistik siapa dapat ya? Hah? Namanya. Ira. Ira. Oh ya, Izin bertanya pada kelompok 3. Menurut kalian itu bagaimana konsep statistik dapat berperan dalam kehidupan sehari-hari siswa sekolah dasar? Bisa dipahami pertanyaannya? oke, terima kasih. Sebentar ya. Izin menjawab pertanyaan dari Ira ya. Tadi kan pertanyaannya bagaimana konsep statistik dapat berperan dalam kehidupan sehari-hari sekolah dasar, ya kan? Terus ini tuh kayak dapat diimplementasikan ketika siswa itu kayak mengelola uang. Nah, siswa itu dapat menggunakan konsep statistik untuk memahami bagaimana mengelola uang saku mereka. Sehingga apa siswa tersebut itu dapat mengetahui kayak apa pengeluaran rata-rata per minggu siswa tersebut atau per bulannya. Kemudian dapat juga dengan
Maaf, Dila, suaranya nggak ada. Ya, jadi itu siswa itu dapat mengelola uang itu dengan menggunakan konsep statistik kayak gitu, Kayak jadi siswa itu tuh kayak bisa menghitung kayak rata-rata pengeluaran uang dia itu per bulan berapa atau per minggu berapa kayak gitu. Bisa dihitung kayak dari rata-ratanya kayak dia itu kayak boros atau tidak kayak gitu. Terus udah sih itu, Apakah bisa Oke, diterima? makasih. Iya, bisa. Makasih jawabannya, Dila. Izin menjawab pertanyaan dari video ya, itu tuh kayak agar mempermudah. Bentar. Bagaimana cara menyederhanakan konsep statistik agar mudah dipahami siswa? Itu tuh kayak pertama tuh kayak mulailah dengan konsep dasar itu seperti kayak guru itu menjelaskan konsep-konsepnya kayak pengertian data, kayak jenis-jenis data itu apa saja gitu kan. Terus yang kedua itu gunakan contoh yang relevan. Itu dapat kayak contoh relevannya itu kayak mencontohkan yang di kehidupan sehari-hari itu. Kayak semisal menggunakan data jumlah siswa dalam kelas untuk memahami konsep MEA gitu. Terus dapat mengaktifkan siswa itu sehingga siswa itu dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran sehingga kayak guru tuh nanti menyuruh siswa untuk mengumpulkan data terus kemudian itu tuh kayak suruh untuk menghitung kayak gitu, Du. Bisa dipahami nggak? Bisa, bisa. Baik, karena seluruh pertanyaan sudah dijawab, jadi sekian presentasi dari kami. Kami ada salah dan kata ataupun dalam menjawab kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya akan disampaikan untuk Waalaikumsalam warahmatullahi kelompok selanjutnya. Jadi untuk teman-teman nanti join kembali ya. Terima kasih.